Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Fajaniar dengan NIM 200803104039. Saya dari kelas Akuntansi Perbankan Konvensional dan Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan Bank BCA Syariah. Sebelum membahas mengenai laporan keuangan Bank BCA Syariah, saya akan menjelaskan mengenai profil singkat Bank BCA Syariah. Bank BCA Syariah ini didirikan pada tanggal 2 Maret 2010 dan mulai beroperasi pada tanggal 5 April 2010. BCAS merupakan hasil konversi dari akuisisi BCA di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama International Bank atau Bank UIB yang beroperasi sebagai bank konvensional. Akuisisi tersebut disahkan melalui Akta Akuisisi Nomor 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Surajo, SH MSI. Selanjutnya, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB nomor 49 yang dibuat di hadapan Notaris Puji Rezeki Irawati, SH, tanggal 16 Desember 2009 tentang perubahan kegiatan usaha, nama PT Bank UIB berubah menjadi PT Bank BCAS Syariah. Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor AHU 01929 AH 0102 tanggal 14 Januari 2010. BCAS atau BCA Syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, khususnya para nasabah BCA yang mendambakan layanan perbankan syariah melengkapi berbagai produk unggulan BCA yang telah ada. Salah satu bentuk nyata dukungan BCA kepada BCAS adalah penyediaan layanan bebas biaya dan integrasi guna mendukung kemudahan akses nasabah BCA. Layanan tersebut meliputi penyetoran uang tunai ke rekening BCAS melalui teller di seluruh cabang BCA yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, cek saldo, pengiriman uang antara BCA, BCAS, dan tarik tunai di seluruh jaringan ATM BCA. Yang ketiga, berbelanja di berbagai merchant dan menyediakan mesin EDC atau Electronic Data Capture BCA dengan menggunakan kartu debit BCAS. Yang selanjutnya, layanan call center melalui Halo BCA 1500888. Hingga akhir tahun 2019, BCAS telah melayani 87.843 nasabah pendanaan dan 14.095 nasabah pembiayaan melalui 67 jaringan cabang yang terdiri dari 13 kantor cabang atau KC, 14 kantor cabang pembantu atau KCP, dan 40 unit layanan syariah atau ULS yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Palembang, Medan, dan Banda Aceh. Selanjutnya, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank BCAS.
Berdasarkan keputusan Gubernur DI nomor 12 garing 13 garing GBU garing DPG garing 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. BCA mulai beroperasi sejak tanggal 5 April 2010 dengan kegiatan usaha antara lain yaitu menghimpun dana berdasarkan prinsip wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil berupa tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan atau langsung dan tidak langsung dengan prinsip murabahah, jual beli, mudharabah atau musyarakah atau bagi hasil dan ijarah muntahiyah bitamlik IMBT atau sewa beli. Yang ketiga, menyediakan jasa dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya, produk, jasa, dan layanan. Yang pertama ada produk simpanan, terdiri dari KPLIB, KKBIB, Emas IB, pembiayaan umroh IB, pembiayaan UMKM, pembiayaan modal kerja IB, pembiayaan investasi IB, pembiayaan rekening koran syariah IB, dan yang terakhir pembiayaan anjak piutang IB bank garansi. Yang kedua, produk pembiayaan yang terdiri dari KPLIB, KKBIB, Emas IB, pembiayaan umroh IB, pembiayaan UMKM, pembiayaan modal kerja IB, pembiayaan investasi IB, pembiayaan rekening koran syariah IB, pembiayaan anjak piutang IB, dan yang terakhir bank garansi. Yang ketiga, ada perbankan elektronik, terdiri dari BCA Syariah Mobile, Klik BCA Syariah, kartu debit BCA Syariah, dan jaringan ATM. Yang keempat, jasa dan layanan perbankan. Layanan penerimaan setoran BPIH, kiriman uang retail atau FTG dan FTGS. Yang selanjutnya clearing atau lokal dan intercity clearing. Kemudian virtual account, safe deposit box atau SDB, layanan payroll atau pembayaran gaji, referensi bank, dan inkaso. Kepemilikan saham. Komposisi kepemilikan saham Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Bank Sentral Tbk terdiri dari 1.996.299 rupiah saham atau 99,9999%. Yang kedua, PT BCA Finance terdiri dari satu lembar saham atau 0,0001%. Anak Sentral Asia Tbk merupakan pemegang saham terbesar BCAS. Kemudian, pembiayaan yang disalurkan. Portofolio pembiayaan memberikan kontribusi sebesar 65,4% terhadap total aset BCAS di tahun 2019. Di akhir tahun 2019, pembiayaan tercatat mencapai 5.645,4 miliar, tumbuh 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada 4.899,7 miliar. Sementara, jika ditinjau sejak tahun 2010, pembiayaan BCAS terus menunjukkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan BCAS 2010 sampai 2019
atau CAGR sebesar 33,0%, berada di atas rata-rata pertumbuhan pembiayaan BUS sebesar 14,2%. Yang selanjutnya, pendapatan Bank BCA Syariah. Di sini terdapat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018. Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudhorib, pendapatan dari jual beli, pendapatan margin murabahah pada tahun 2018 sebesar 187.316.716.44 rupiah. Untuk tahun 2019 sebesar 180.390.455.778 rupiah. Pendapatan dan sewa. Pendapatan bersih ijarah sebesar 17.789.897.733 rupiah pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 38.161.429 rupiah. Pendapatan dari bagi hasil. Pendapatan bagi hasil mudharabah pada tahun 2018 sebesar 24.989.194 rupiah. Pendapatan bagi hasil musyarakah pada tahun 2018 sebesar 220.429.218.507 rupiah. Jumlah pendapatannya yaitu pada tahun 2019 509.161.636.351 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 450.539.221.881 rupiah. Selanjutnya, ada pendapatan usaha utama lainnya. Pada tahun 2018 berjumlah 72.043.827.056 rupiah. Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib sebesar 522.583.048.937 rupiah pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 623.534.537 rupiah. Hak pihak ketiga atas bagi hasil terdiri dari dana syirkah temporer yang jumlahnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 274.994.816.404 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 302.282.506.853 rupiah. Hak bagi hasil milik bank.
terdiri dari pada tahun 2018 berjumlah 247 miliar 888 juta 232.533 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 319 miliar 201 juta 27.994 rupiah. Pendapatan usaha lainnya terdiri dari pendapatan imbalan jasa perbankan. Jumlah pada tahun 2018 yaitu 19 juta 19 miliar 616 juta 232.130 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 53 miliar 169 juta 96.794. Beban usaha terdiri dari beban kepengawasan yang jumlahnya yaitu 92 148 juta 860.031 rupiah. Beban penyisihan kerugian aset produktif berjumlah 20 miliar 546 925 pada tahun 2019 sebesar 100 miliar 182 juta 148.789 rupiah. Beban penyisihan kerugian aset produktif pada tahun 2018 sebesar 20 miliar 546 925.315 rupiah. Pada tahun 2019 sebesar 66 miliar 604 juta 162.451 rupiah. Beban umum dan administrasi sebesar 48 juta 248 miliar 212 juta 119.701. Pada tahun 2019 sebesar 77 miliar 342 589.835. Beban usaha lainnya terdiri dari beban bonus simpanan wadiah yang berjumlah 15 miliar 539,239.114 rupiah pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 31 miliar 817 juta 150.753 rupiah. Beban penjaminan pemerintah berjumlah 9 miliar 886 juta 923.531 rupiah. Pada tahun 2019 berjumlah 10 miliar 986 768.454 rupiah. Totalnya yaitu pada tahun 2018 berjumlah 186 miliar 331 juta 67.692 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 286 miliar 932 juta 820.282. Laba usaha yang didapat yaitu pendapatan beban non usaha laba usaha yang didapat yaitu
Pada tahun 2018, 81.393.396.971 rupiah. Pada tahun 2019, 85.437.303.706 rupiah. Pendapatan beban non-usaha terdiri dari pendapatan non-usaha yang berjumlah 567.576.126 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 1.252.343.644 rupiah. Beban non-usaha pada tahun 2018 berjumlah 9.337.519.750 rupiah. Pada tahun 2019 3.391.940 rupiah. Jumlah beban non-usaha yaitu 8.779.943.624 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 2.141.638.096 rupiah. Laba usaha yang didapat yaitu pada tahun 2018 sebesar 81.393.991. Sedangkan pada tahun 2019 85.437.303.706. Laba sebelum zakat dan pajak penghasilan berjumlah 72.493.347 rupiah pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 83.295.675.610 rupiah. Zakat. Laba sebelum pajak penghasilan berjumlah 72.393.453.347 sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 83.295.675.610 rupiah. Manfaat atau beban pajak penghasilan kini berjumlah 20.507.973.750 rupiah pada tahun 2018. Pada tahun 2019 berjumlah 21.075.904.500 rupiah. Tangguhan berjumlah 6.481.589.542 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 4.978.758.154 rupiah. Laba bersihnya yaitu pada tahun 2018 berjumlah 58.367.069.139 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 67.193.564 rupiah. Kemudian dapat disimpulkan pada tahun 2019
BCAS mampu menunjukkan kinerja pendapatan yang baik meski menghadapi kekhawatiran perekonomian yang penuh ketidakpastian. Pertumbuhan pada penyaluran pembiayaan diimbangi dengan pengelolaan aset produktif yang baik serta efisiensi operasional perusahaan. Hasil ini menjadi salah satu faktor BCAS mampu membukukan pertumbuhan pendapatan usaha. Seiring dengan pertumbuhan pendapatan usaha, maka BCAS dapat mencatatkan pertumbuhan laba pada tahun berjalan. Yang selanjutnya yaitu laporan sumber. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018. Sumber dana zakat terdiri dari zakat dari pihak luar bank syariah berjumlah Rp67.825.673 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah Rp74.538.259. Jumlah sumber dana zakat yaitu 67.680.625.673 pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah Rp74.538.259. Penggunaan dana zakat disalurkan kepada lembaga amil zakat sebesar Rp67.825.673 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah Rp55.888.688. Kenaikan dana zakat sebesar Rp11.982.985 pada tahun 2018, sebesar Rp6.712.586 pada tahun 2019. Saldo awal dana zakat yaitu Rp57.898.688 pada tahun 2018, sebesar Rp62.623 pada tahun 2019. Saldo akhir dana zakat berjumlah Rp62.825.673 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah Rp74.538.259. Berbeda dengan laporan keuangan pada bank konvensional. Jika pada laporan keuangan konvensional terdiri dari 5 jenis laporan keuangan, maka dengan bank syariah terdiri dari 8 jenis laporan keuangan, termasuk laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dan kebajikan. Yang selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018. Yang pertama, ada sumber dana kebajikan terdiri dari infak zakat dari dalam bank syariah yang jumlahnya Rp3.805 pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah Rp64.890. Yang kedua ada sedekah berjumlah Rp4.901.128 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 berjumlah Rp426.968. Kemudian pendapatan non halal berjumlah Rp27.100
Rp19.823 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 berjumlah Rp46.145.912. Jumlah sumber dana kebajikan berjumlah Rp410.214.705 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 berjumlah Rp329.201.475. Penggunaan dana kebajikan. Yang pertama ada sumbangan. Jumlah penggunaan dana kebajikan berjumlah Rp638.322.804 untuk tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah Rp632.323.830. Kenaikan atau penurunan dana kebajikan. Pada tahun 2018 berjumlah Rp228.099. Pada tahun 2019 berjumlah Rp303.122.355. Saldo awal dana kebajikan pada tahun 2018 sebesar Rp1.745.313. pada tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah Rp1.521.037.214. Saldo akhir dana kebajikan berjumlah Rp1.521.037.214 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 berjumlah Rp1.914.859. Tinjauan kinerja keuangan. Tantangan demi tantangan terus dihadapi oleh pelaku perbankan nasional, tanpa terkecuali BCAS. Pelemahan pada perekonomian global dan tantangan perekonomian nasional turut mempengaruhi iklim usaha dalam negeri yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko BCAS khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan. Di sisi lain, kondisi likuiditas yang cukup ketat cenderung mendorong peningkatan biaya dana dan akhirnya menimbulkan tekanan pada imbal hasil yang diterima bank. Di tengah tantangan yang dihadapi, BCAS berkomitmen untuk terus mengupayakan pertumbuhan bisnis bank yang sehat dan berkelanjutan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva dengan cermat dan optimal dengan tetap menerapkan prudential banking practice. Hasilnya, BCAS berhasil membukukan kinerja yang baik selama tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disajikan dalam laporan tahunan ini. Laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik Kosasi Nur Diaman Mulyadi Cajo dan rekan dan mendapat opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Bank Syariah tanggal 31 Desember 2019, kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dana bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan keuangan
Bank BCA Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.